Halo, selamat pagi teman-teman. Jadi di sini kami akan memberikan tanggapan terhadap kasus yang ada di ruang kelas berdasarkan tugas yang ada di LMS pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, di mana saya, Eva Cynthia, dan Ersiana Tanio nanti akan mempresentasikan tentang kasus pertama. Kemudian ada Ferdinandus Patikauna dan Haya Fauziah akan mempresentasikan kasus kedua. Dan Ermi Sustika Reni Jawa dan Sonia A. RH Jawiyo akan mempresentasikan tentang kasus 3. Oke, let's check it out. Baiklah, kita mulai pada kasus pertama, di mana kasus pertama ini kita mengetahui bahwa ada seorang guru matematika yang sedang mengajarkan tentang nilai rata-rata atau min. Di percobaan pertama, sang guru ini memberikan urutan atau langkah-langkah yang harus dikerjakan siswa. Nah, di percobaan kedua, guru tidak memberikan langkah atau urutan yang harus dikerjakan, tetapi karena siswa sudah mengerjakan di percobaan pertama dengan diberikan langkah oleh guru, maka dengan mandirinya peserta didik atau siswa-siswanya dapat mengerjakan dengan baik. Nah, pertanyaannya apa sih yang membuat peserta didik dapat mengerjakan soal dengan baik? Nah, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan adalah dikarenakan guru menerapkan langkah-langkah yang sudah jelas sehingga siswa dapat menangkap pembelajaran dengan baik dan paham tentang pengerjaan soal yang diberikan. Selain itu, hal tersebut juga terjadi karena siswa sudah terbiasa berlatih seperti itu bersama gurunya dan sudah memiliki gambaran tentang langkah-langkah pengerjaan soal tersebut. Kemudian metode yang diterapkan pada pembelajaran tersebut adalah metode latihan soal dan penugasan. Hal ini berdasar pada teori belajar behavioristik yang berfungsi sebagai dasar penguatan pada implementasi metode belajar di atas. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Nah, menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik dapat disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian nanti untuk pertanyaan yang kedua dari kasus satu ini akan dijelaskan oleh teman saya Ersiana Tanio. Oke, baik, saya Ersiana Taneo. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang kasus 1, di mana pemilihan teori ini berkaca pada kelebihan dari teori behavioristik. Antara lain, teori behavioristik mampu menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu. Yang kedua, teori behavioristik ini mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Nah, berdasarkan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa metode yang diterapkan dalam pembelajaran tersebut adalah latihan soal dan penugasan. Penerapan ini tidak jauh dari pengawasan dan pantauan guru yang mengajar. Nah, peran guru adalah melakukan pengamatan perkembangan peserta didik dan melakukan analisa untuk melihat hasil dari penerapan metode di atas. Nah, penerapan metode latihan soal dan penugasan dapat diterapkan dalam pembelajaran yang berkaitan dengan penguatan pemahaman peserta didik, peningkatan kemandirian peserta didik, dan juga pengulangan materi kepada peserta didik. Baik, perkenalkan nama saya Ferdinandus Patikawana. Saya akan menjelaskan kasus 2. Nah, pada kasus 2 diberikan permasalahan yaitu Rina yang merupakan seorang guru kelas 1 SD, di mana sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik dalam menyelesaikan tantangan belajarnya. Nah, tahap perkembangan usia kelas 1 SD sekitar 6-7 tahun termasuk dalam tahap perkembangan kognitif yang disebut operasional konkret. Nah, pada tahap ini anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitifnya. Artinya anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret ketika ia bisa menggunakan pemikiran logisnya. Jadi pada tahap perkembangan ini anak mulai menghitung dengan cara yang sederhana. Karena itu sebagai guru, Rina dapat membuat simbolik angka diganti dengan bentuk konkret seperti permen, buah, atau hal konkret lainnya. Nah, hal tersebut sesuai dengan tahap perkembangan sang anak dalam fase pra-operasional konkret. Demikian dari saya, terima kasih.
Saya Haya Fauzia akan melanjutkan pembahasan terkait kasus 2 ini. Di sini, Rani sebagai guru bisa menciptakan pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisik agar bisa menstimulus kemampuan anak dalam berpikir. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menyediakan benda-benda di sekitar siswa, seperti buku, pensil, spidol yang setiap harinya siswa gunakan dalam belajar. Rani bisa menggunakan benda-benda tersebut sebagai media untuk siswa berhitung, di mana dengan mengaitkan pelajaran berhitung dengan kehidupan sehari-hari, tentu akan menjadi salah satu cara belajar berhitung cepat dan mudah, karena anak-anak dapat mempraktikkannya secara langsung. Selain itu, Rani juga bisa menyediakan permainan yang biasa dimainkan siswa, seperti congklak yang berkaitan dengan hitung-menghitung, karena dengan bermain congklak ini secara tidak langsung, siswa telah diajarkan untuk berhitung. Hal ini ternyata sesuai dengan teori belajar konstruktivisme, yaitu guru menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Dengan menyediakan benda-benda di sekitar siswa, serta beberapa permainan yang berhubungan dengan hitung-menghitung, secara tidak langsung, siswa dihadapkan dengan situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga tercipta pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Oke, baik. Saya Ermi Sustika Rimi Jawa. Saya akan melanjutkan untuk penjelasan dari kasus yang ketiga. Nah, kasus yang ketiga ini merupakan kasus di mana Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Nah, pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Nah, dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didik, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Kemudian, mengapa demikian? Nah, yang kedua pertanyaannya adalah, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Nah, menurut kelompok kami, keputusan yang diambil oleh Made untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai Bali dan makanan khasnya merupakan tindakan yang tepat. Nah, untuk alasannya kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Sonia Hajaweo. Baik, saya akan melanjutkan alasan dari kelompok kami setuju dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Made. Yang pertama dalam konteks lokasi. Nah, Made memilih konteks lokasi yang relevan dengan keadaan peserta didik. Memilih konten yang dekat dengan pengalaman dan lingkungan peserta didik dapat membantu mereka lebih terlibat dalam pembelajaran karena mereka dapat mengaitkan materi dengan pengalaman mereka sendiri. Lalu alasan yang kedua adalah relevansi, di mana Made memilih dua subjek yang terkait dengan kehidupan siswa sehari-hari di Bali, yaitu pantai dan juga makanan khas. Hal ini meningkatkan minat siswa dalam belajar dan membantu mereka memahami hubungan antara teks deskriptif dan lingkungan mereka. Lalu yang ketiga adalah keanekaragaman, di mana Made menciptakan variasi dalam pembelajaran dengan memberi contoh yang berbeda dari buku panduan yang lebih umum. Ini dapat membantu siswa memahami bahwa tes deskripsi dapat diterapkan pada banyak topik dan juga konteks. Itu dia presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 PPDP terkait 3 kasus yang ada di LMS. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera.